Bentar. Kita mau lagi, jam 8.05. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Dr. Fahmi Irhamsah, MPD, CPD, Hafihadullah, pengurus BMI, para asatidah, dan Bapak Ibu peserta pengajian pekanan online Berkah Mulia Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita masih diberi banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat hidayah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa menghadiri pengajian pekanan Berkah Mulia Indonesia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Waalaikumsalam. para keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya. Mudah-mudahan kita sampai di akhir zaman nanti masih diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Pada malam hari ini, tepatnya pada tanggal 16 Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan 4 Januari 2026 Masehi, kita mengadakan pengajian online Berkah Mulia Indonesia dengan kajian Sahabat Rasul dengan subtema Sahabat Ali bin Abi Thalib yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Fahmi Irhamsah, MPD, CPD, Hafidahullah. Sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan dulu susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu jam 8.05 ya, yang biasanya jam 8, tapi karena waktu isaknya juga mundur, sehingga kita mulai dengan jam 8.05. Akan kita mulai acara pengajian malam hari ini. Yang pertama, MC akan membuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu tilawah surat Al-Anfal ayat 20 sampai 25 yang akan dibawakan oleh Bapak Budi Setio dan terjemah akan dibacakan oleh Bapak Sri Sadono. Kemudian acara yang ketiga yaitu Prakata Ketua Pengurus BMI oleh Ustadz Iwan Hambali. Kemudian menginjak acara yang keempat atau acara intinya yaitu pemakaran materi kajian oleh Ustadz Fahmi Irhamsah. Kemudian acara yang kelima yaitu soal jawab, dan yang keenam yaitu pada pukul 21.30 nanti kita tutup pengajian malam hari ini. Namun sebelum kita mulai saya bacakan dulu tata tertib dalam majelis pengajian online malam ini. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua,
saat Ustadz memaparkan materi, peserta harus smooth voice. Kemudian peserta diharapkan on cam kecuali Ahwat. Bila ada yang meninggalkan majelis sebelum selesai, harap memberitahukan lewat chat. Kemudian yang terakhir, pertanyaan bisa disampaikan lewat chat atau langsung saat sesi soal jawab. Baiklah, kita mulai acara malam hari ini. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu tilawah surat An-Anfal ayat 20 sampai 25 oleh Bapak Budi Setio dan dilanjutkan oleh penerjemah oleh Bapak Sri Sadono. Tafadhol Pak Budi Setio. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah wala tawallaw anhu wa antum tasma'un wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrad dawabbi indallahi summul bu'mun ladzina la yaqilun. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyaru. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan tidak memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu,
Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sini hilang ya. Yang sini di pasal apa pasal? Sebentar. Dari. Pasal kayaknya ada gangguan internetnya. Mana masalahnya? Lagi gangguan internetnya. Pak Soleh, di mana Pak Soleh? Ya. Oh, gangguan internet ya. Ada gangguan internet Pak Soleh. Mana Pak Soleh hilang? Kok malah yang muncul Pak Sri mana? Yang muncul Pak Sri. Pak Soleh. Ya, Ustaz. Apa? Gangguan internet. Malah yang muncul Pak Sri. Assalamualaikum. Salam. Pak Soleh nggak kelihatan nih. Malah yang itu mah Pak Sri. Saya sebut live-nya Pak Soleh malah yang muncul Pak Sri. Oh, subhanallah. Normal primary. Bapak, cek suara. Pasal di mana masalah ini? Hilang. Tampaknya ada gangguan sinyal. Ya, ya. Baik Mas Aryan, ini masalah gangguan. Acara selanjutnya yaitu prakata dari pengurus atau pengurus Berkah Indonesia yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Iwan Hambali. Kepada beliau, waktu tempat kami silakan. Tawadhu. Terima kasih Ustaz Sam, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Syam, Ustadz Fahmi, para ustadz, para ustazah, pengurus BMI, serta hadirin yang hadir pada kajian pada malam hari ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama dan paling utama, mari kita selalu bersyukur atas nikmat Allah, karena atas rahmat Allah pula lah kita bisa berada di taman-taman surganya Allah yang ada di dunia ini, dan tentunya atas izin Allah, dan kita wajib bersyukur atas nikmat ini. Salawat serta salam selalu tersampaikan ke Nabi yang sangat kita cintai, manusia yang sempurna akhlaknya, Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kira-kira sepekan yang lalu atau kurang lebih pasnya tanggal 28 Desember tahun 2025, kami keluarga besar Berkah Mulia Indonesia berduka karena salah seorang peserta di Berkah Mulia Indonesia ini telah menghadap Sang Khalik, yaitu Bapak Haji Budi Utoyo. Dan beliau wafat di Rumah Sakit Umi Bogor karena sakit untuk beberapa waktu yang lalu. Dan kami menyempatkan untuk takziah ke rumah beliau, di rumahnya di dekat Cimahpar sana,
yang awalnya kami diinfo pagi hari itu sekitar jam 6 lebih sedikit akan dimakamkan di Cimahpar jam 9 pagi, maka koordinasi dengan Ustadz Sam dan Pak Yudi, saya berangkat duluan kurang lebih setengah 7 dari rumah, sampai sana jam 7 pagi. Namun qadarullah, Allah berkehendak lain, ternyata ini yang perlu saya ceritakan ke peserta kajian malam hari ini. Beliau disolatkan lebih cepat dari yang direncanakan. Jam 7 kurang itu sudah disolatkan, sehingga begitu disolatkan, langsung dibawa ke pemakaman. Yang ingin saya ceritakan adalah beliau wafat tanggal 28 Desember 2025 pukul 00.45. Dan karena saya juga ketinggalan tidak bisa ikut ke makam, saya ikut silaturahmi dengan tetangga kanan kirinya menceritakan pagi hari itu sholat subuh di masjid komplek itu pada saat beliau wafat katanya seperti sholat Jumat. Masya Allah, Allah Akbar. Jadi sholat subuhnya itu yang biasanya kalau tempat-tempat kita mungkin hanya 2 shaf, 3 shaf, ini sebanyak tempat yang kosong. Saat Bapak Haji Budi Utoyo ini wafat, sholat subuhnya seperti sholat Jumat, sampai di teras katanya. Artinya, rahimahullah ini bukan orang sembarangan. Dan saat di sholat jenazah itu sampai 3 kali putaran, dan itu pun akhirnya dibatasi karena masih banyak yang mau menyolatkan. Dari situ saya takjub, jadi pengen tahu siapa nih beliau ini rupanya ini, kok sampai segitunya. Dan kenapa yang jadi imam pertama sholat jenazah, salah satu ulama yang cukup terkenal di Jawa Barat, yang beliau sedang mengadakan kajian di Kota Bogor, lalu kajian dipercepat dan menyempatkan diri menjadi imam sholat jenazah beliau. Ini pasti bukan orang sembarangan. Dan akhirnya saya baru tahu beliau mantan ketua DKM masjid di kompleknya, baru saja diganti kurang lebih setengah tahun yang lalu. Dan beliau salah satu imam sholat rawatib di masjid tersebut. Yang saya bikin lebih takjub lagi adalah beliau sebenarnya bukan orang yang baru belajar Al-Quran. Beliau sudah masuk kelas tilawah bersama teman-temannya atas bimbingan Ustadz Syam. Dan rupanya beliau ingin bisa belajar Al-Quran secara benar. Ini yang diceritakan oleh sahabat beliau dan tetangga beliau, Pak Eko. Jadi beliau walaupun sudah bisa baca Quran dan beliau menjadi imam di masjid tersebut, masih mau belajar Quran melalui BMI. Ini yang bikin saya sangat takjub. Jadi ini menjadi penyemangat nasihat buat kita semua, bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar membaca Al-Quran dengan benar dan mentadaburi serta mengamalkannya. Pendek cerita, saya pulang menjelang siang, sekitar 10:30. Namun ternyata para takziah yang hadir bukan semakin sedikit, semakin banyak. Sampai depan gerbang perumahan itu penuh mobil. Sehingga saya agak kesulitan keluar komplek. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ingin sampaikan adalah itu salah satu contoh yang di dunia sekarang kita alami. Semoga Allah ampuni dosa-dosa Bapak Haji Budi Utoyo, menerima semua amal solehnya, menerima iman Islamnya, dan mengampuni semua dosa-dosanya, dan keluarganya sabar dan tawakal. Bapak Ibu sekalian, itu baru sisa yang ada di dunia yang kita ketemu sekarang. Sebentar lagi kita akan mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah tentang salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, yang tentunya akan lebih mengagumkan lagi, yang akan lebih mentakjubkan lagi. Maka untuk itu, mari kita ikuti, kita kaji, lalu kita amalkan dalam sehari-hari yang menjadi suri teladan buat kita semuanya. Barangkali itu yang akan kami sampaikan. Dan sekali lagi
keluarga besar Berkah Mulia Indonesia ikut berduka, dan kemarin sempat terucap istri beliau nampaknya ingin ikut juga, tapi nanti aja kondisi setelah memungkinkan. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Mari kita ikuti bersama-sama kajian yang disampaikan Ustadz Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, sana. Mohon maaf Bapak Ibu semua, karena ternyata internet di rumah baru banyak gangguan nih. Jadi tadi sempat hilang. Baik, untuk acara selanjutnya, sebelum kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Iwan yang telah menyampaikan sambutannya untuk pengajian malam ini. Dan kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi kajian oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah. Marilah kita siapkan alat tulis kita, hati kita, pikiran kita untuk menerima ilmu dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Fahmi. Baik, Ustadz Fahmi, kami persilakan untuk pemaparannya. Baik, terima kasih Pak Solihul Hadi. Izin Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Adada ma hata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati, kita ta'zimi Ustadz Syam, laku pembina di Berkah Mulia Indonesia. Yang kami hormati, kami ta'zimi Ustadz Solihul Hadi dan seluruh Bapak Ibu yang semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Hafizakumullah ta'ala. Hari ini insya Allah kita masuk pada pembahasan tentang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Namun sebelum masuk, saya mengucapkan turut berduka cita, ya Allah, maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah berikan rahmat bagi almarhum dan diberikan ketabahan, kesabaran bagi yang ditinggalkan. Tadi saya menyimak sekali, ya, luar biasa, bahwa jemaah yang menyolatinya sungguh banyak, ya, sampai beberapa jilid, padahal itu di waktu subuh, ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua. Saya jadi teringat satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di antara para manusia. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata para sahabat. Qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran, merekalah keluarganya Allah dan merekalah pilihan-pilihannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini terus belajar, ya, terus mengupgrade diri untuk dekat dengan Al-Quran. Semoga Allah golongkan dalam Ahlul Quran. Semoga Allah mudahkan proses pembelajarannya, dan kita semua mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarganya Allah di dunia maupun di akhirat. Ikhwati fillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama Ali bin Abi Thalib tentu sudah tidak asing bagi kita semua. Seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
seorang menantu juga masih sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ayah beliau yakni Abu Thalib dengan ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah adik kakak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merupakan putra dari Abu Thalib yang merupakan putra dari Abdul Muthalib. Jadi Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib tentu masih keluarga dalam Bani Hashim. Ibundanya adalah Fatimah binti Asad. Jadi ibunya Abu Thalib itu Fatimah. Artinya bibinya Nabi dari Abu Thalib itu Fatimah binti Asad. Sama dengan neneknya. Nama neneknya juga istri dari Abdul Muthalib itu adalah juga Fatimah. Di Libya itu pernah datang Syekh Sudais, ya. Dan saya diceritakan oleh salah seorang kawan itu, beliau bikin kuis, Pak. Bikin kuis, pertanyaannya itu siapa nama ibunya Ali bin Abi Thalib. Nggak ada yang bisa jawab. Ternyata ada salah satu mahasiswa yang bisa jawab, Fatimah binti Asad, dikasih hadiah naik haji Pak oleh Syekh Sudais, Pak. Masya Jadi ini Allah. dihafalkan Pak. Barangkali kalau ketemu Syekh Sudais pertanyaannya sama nanti. Ya. Beliau dikasih hadiah haji ya, menjawab pertanyaan ibunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena memang jarang yang tahu, kecuali kita memang mendalami sejarah dan suka dengan sejarah. Maka nasabnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf dan seterusnya. Jadi ketemu dengan nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Abdul Muthalib. Jadi sangat dekat ya, nasabnya ini sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali memiliki beberapa saudara laki-laki. Jadi Abu Thalib ini punya beberapa anak. Di antaranya adalah Thalib, Akil, dan Ja'far. Yang terkenal adalah Ja'far. Karena Ja'far ini yang nanti berdebat dengan Amr bin As. Ya, kapan-kapan kita bahas Ja'far. Ini luar biasa, Ja'far bin Abdul Muthalib. Yang nanti berdebat dengan Amr bin As ketika Amr bin As itu menyusul kaum muslimin ke Habasyah. Amr bin As dulu belum masuk Islam, Pak. Nah, Ja'far ini nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan Amr bin As. Dan itu yang menjadi inspirasi beberapa orang hari ini yang fokus dalam kristologi, dakwah terhadap orang-orang Nasara ketika membahas surat Maryam misalnya. Karena dialog itu luar biasa. Sebab Amr bin As itu mencoba menjungkir balikan logika-logika yang tujuannya apa? Membuat Najasyi pada waktu itu lebih meyakini agamanya dan kemudian mengusir kaum muslimin. Tapi sebaliknya justru dialog-dialog itu membuat Najasyi kemudian justru masuk Islam. Ya. Jadi Bapak-bapak bisa nanti baca tuh kisah dialognya Ja'far bin Abdul Muthalib dengan Amr bin As di mana Pak? Di Habasyah atau di Ethiopia. Itu menarik sekali. Cuman kita tidak sedang membahas itu tentunya. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa membahasnya. Kemudian Ali juga memiliki beberapa saudara perempuan. Di antaranya adalah Ummu Hani dan Jumanah. Ummu Hani ini yang disebut para ulama yang pada waktu Nabi berangkat Isra Mi'raj, Nabi itu berangkat dari rumahnya Ummu Hani. Ya, dari rumahnya Ummu Hani. Jadi masih saudara dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam As-Suyuti rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, termasuk yang berpendapat ketika berbicara masalah Masjidil Haram atau Tanah Haram, maka pahala mendapatkan sholat sebagaimana di Masjidil Haram itu sama dan berlaku pada seluruh wilayah Tanah Haram. Karena ketika ayat tentang Isra Mi'raj itu turun, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram,
Allah menyebut definitif Masjidil Haram, tetapi Nabi tidak berangkat dari masjid sebagaimana yang kita pahami hari ini, tapi pada waktu itu adalah berada di rumahnya Ummu Hani. Maka kata Imam Asyuti, sholat kita di tanah haram, ya tanah haram Mekah ya Pak, bukan tanah haram yang di Madinah, tanah haram yang di Mekah, pahalanya itu sama dengan di Masjidil Haram. Ya, ini saya sering menyampaikan ini kalau sedang ngisi manasik, karena wabil khusus bagi jemaah haji ya, karena kita tamattu dan biasanya itu dihimbau bagi yang sudah sepuh untuk sholat di hotel supaya apa? Mempersiapkan fisik ya sebelum haji. Nah itu bisa menjadi hujah bahwa insya Allah sama dengan di Masjidil Haram. Tapi kalau yang masih muda-muda ya masih fisiknya kuat ya sayang. Kalau sudah sampai di sana tidak memperbanyak sholat di Masjidil Haram malah di hotel gitu Pak ya. Tapi kadang-kadang ada yang eh, lupa diri ya karena qadarullah memang orang Indonesia ini karena antrian yang cukup panjang ya jadi banyak jemaah haji yang sudah cukup sepuh sehingga fisiknya betul-betul harus dipersiapkan karena puncaknya haji itu sangat bergantung ya sangat dipengaruhi oleh kekuatan fisik seseorang. Jadi Nabi berangkat dari rumah ini Ummu Hani itu menurut Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau dan pendapat tentang Masjidil Haram itu adalah semua wilayah tanah haram itu pendapat dari Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an adalah laki-laki yang kulitnya itu sawo matang ya. Kulitnya itu sawo matang, bola matanya besar dan agak kemerah-merahan. Untuk ukuran orang Arab, beliau termasuknya pendek. Tidak sebagaimana Umar bin Khattab. Ya, kalau kita pernah bahas Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, sampai ketika naik onta pun kakinya itu sampai di bawah itu, Pak, ya. Sampai nyentuh padang pasir lah. Tidak terlalu tinggi dan berjanggut lebat, ya. Kemudian dada dan kedua pundaknya putih, rambut di dada dan pundaknya cukup lebat, wajahnya tampan, gigi yang rapi dan ringan langkahnya. Dan para ulama bersepakat nyalinya beliau luar biasa besar. Karena nanti kita dapati beliaulah yang menghadang pasukan ketika perang Ahzab. Beliau juga yang nanti memimpin pasukan dan mendapatkan bendera ketika perang Khaybar. Ya. Jadi nyalinya luar biasa. Walaupun tidak setenar kita dengar kisah tentang Umar misalnya, tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan itu luar biasa. Makanya kalau kita melihat sejarah kalimatnya Umar bin Khattab ketika perang Khaybar, ya Bapak bisa lihat di buku Tarikh Khulafa karangan Imam Suyuti, itu ada kisah tentang Umar di dalamnya, dalam kisah Tarikh Khulafa. Beliau Umar itu menyatakan bahwa aku tidak pernah iri urusan dunia. Beliau tidak pernah iri urusan status, jabatan, urusan dunia itu gak pernah ada keinginan apapun. Ya. Tapi khusus ketika perang Khaybar, beliau sangat menginginkan bendera. Karena nanti kita lihat hadisnya, karena Nabi menyatakan siapa yang mendapatkan bendera ini, maka dia ridho pada Allah dan Allah pun ridho pada dia. Dan ternyata yang nanti mendapatkan bendera dalam perang Khaybar siapa Pak? Ali bin Abi Thalib. Maka tidak mungkin perang itu dipegang benderanya oleh orang yang nyalinya itu kecil gitu Pak. Ya. Maka ini mental. Ini juga menjadi renungan buat kita. Bagaimana mental anak-anak kita hari ini? Karena konon katanya anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu disebut dengan strawberry generation. Yang mentalnya itu lemah. Ya. Eh, kelihatan bentuknya itu indah, lux gitu ya. Tapi lembek, Pak. Ya. Strawberry generation. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak demikian. Jadi salah satu tarbiyah yang penting kita lakukan di dalam rumah kita adalah tarbiyah askariyah agar anak-anak punya mental yang kuat. Ya, sebagaimana sahabat yang sedang kita bahas ini yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Julukannya yang pertama adalah Asad yang diberikan oleh ibundanya. Ya.
karena Fatimah binti Asad, dan ibundanya Fatimah juga menjuluki putra beliau Ali sebagai Asad. Ya, jadi memang seperti sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala ibunya itu untuk kemudian membuat Ali punya keberanian yang luar biasa ya sebagai singa. Kemudian ibundanya juga memberikan julukan lain, yakni Haidarah atau macan. Namun yang dikenal di orang-orang Arab dan di banyak kitab-kitab tentang sirah sahabiyah, yakni Ali bin Abi Thalib. Ya, nama Alinya lebih terkenal daripada nama Asad, daripada nama Haidarah. Ali radhiyallahu taala sejak kecil hingga akhir hayatnya tidak pernah menyembah berhala karena beliau termasuk yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ya, waktu Nabi menjadi seorang nabi, usia Nabi 40, usia Ali itu baru sekitar 10 tahun. Jadi jarak Ali dengan Nabi sekitar 30-an tahun ya, 30 tahun berarti kurang lebih. Allahu a'lam. Sehingga para ulama menjelaskan nama lain beliau atau julukan beliau adalah karamallahu wajhah. Ada pendapat lain, karamallahu wajhah, pendapat kedua adalah karena Ali disebutkan di dalam sejarah tidak pernah melihat, mohon maaf, kemaluannya sendiri dan kemaluan istrinya. Beliau tidak pernah melihat. Ya, ini menandakan kata para ulama sebetulnya bagian dari sunnah yang perlu kita lakukan tatkala kita mandi itu sebaiknya tidak membuka seluruh pakaian, Pak. Perlu menggunakan basahan karena inilah ajaran para salafus soleh. Ya, menggunakan kain basahan. Entah mungkin celana pendek gitu ya atau pakai kain gitu ya. Karena kalau tidak menggunakan kain rasanya sulit. Ya, dalam kasus Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dalam konteks definisi yang kedua. Ya, maka ini nama lain dari Ali bin Abi Thalib atau gelar Ali bin Abi Thalib yakni karamallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya. Kunyahnya adalah Abul Hasan. Nah, kalau Pak Solihul Hadi kunyahnya apa, Pak? Hah? Apa nama kunyahnya? Kunyah itu diambil biasanya dari nama anak pertama, ya. Baik ikhwan maupun akhwat, baik laki-laki atau perempuan, maka eh, diambil dari nama itu. Maka Abul Hasan atau Abu Hasan karena merujuk pada putra pertama beliau yakni Hasan. Juga dipanggil dengan Abu Raihanatain, ayah dari dua orang yang mewangi, karena Hasan dan Hussein disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemuda surga. Hasan dan Hussein, ya, dua orang yang harum sejak kecilnya karena Hasan dan Hussein sejak lahirnya sudah dalam keadaan Muslim. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib sempat 10 tahun gitu ya, akhirnya umur 10 tahun masuk Islam, Hasan dan Hussein generasi berikutnya sudah lahir dalam keadaan sebagai seorang Muslim. Dan di darahnya itu mengalir darah dari Fatimah bintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Ali bin Abi Thalib ya, orang-orang mulia. Juga ada julukan lain yakni Abu Turab. Ada hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya bacakan hadisnya. Haddatsana, telah bercerita kepada kami Kutaibah bin Sa'id. Ya, haddatsana Abdul Aziz. Telah bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim, dari Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad. Qala ma kana li Ali, tidak ada nama julukan yang paling disukai Ali bin Abi Thalib ahabbu ilaihi min Abi Turab, daripada ya atau selain Abu Abu Turab. Abu Turab ini maknanya apa, Pak? Ada yang tahu nggak? Turab. Turab itu apa maknanya?
Turab itu debu, ya, debu. Wa in kana liyafrahu bihi idza ra'i biha ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah. Apa kisahnya? Dia sangat senang dengan nama tersebut. Kenapa? Karena ketika itu Rasulullah ja'an datang ke rumahnya Fatimah, baita Fatimah alaihissalam. Lalu di dalamnya beliau tidak mendapati Ali. Falam yajida alayya fil baita. Lalu Nabi berkata, faqala aina abni ummik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di manakah anak pamanmu? Ya, yakni Ali bin Abi Thalib, putra dari Abu Thalib. Faqalat, berkatalah Fatimah, kana baini wa bainahu syai'un. Kata Fatimah, sebenarnya antara saya dan dia itu sedang ada masalah. Ya, jadi sekelas sahabat Ali dan Fatimah juga ada bubu-bubu dalam pernikahan ya Pak ya. Ada apa riak-riak ya, ada masalah-masalah dan itu biasa ya. Ini luar biasa ya. Bahkan kalau kita baca sejarah, istri Nabi bahkan pernah demo Nabi itu Pak. Minta dinaikkan nafkah. Kapan-kapan kita bisa cerita tuh. Lalu dia keluar rumah dan enggan beristirahat siang ini. Maka Rasulullah bersabda, faqala ya Rasulullah, huwa fil masjid. Jadi ada seseorang berkata, ya Rasulullah, dia Ali bin Abi Thalib itu sedang berada di masjid, sedang tidur di masjid. Maka Nabi SAW mendatangi Ali saat dia sedang berbaring. Sedangkan kain selendangnya jatuh dari lambungnya hingga banyak debu yang menempel di badannya. Jadi di badannya Ali itu ada debu-debu. Rasulullah lalu mengusapnya selaya berkata, bangunlah wahai Abu Turab. Ya, bangunlah wahai Abu Turab. Ya, ya. Kum Aba Turab, kum Aba Turab. Ya, bangun, bangun Abu Turab. Ya. Bagaimana tidak senang karena julukan itu yang memberikan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Turab, bapak debu yang sedang tidur di debu ya. Ini juga pelajaran buat kita. Jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita perhatikan hadis ini. Ketika Ali bin Abi Thalib punya masalah, larinya kemana, Pak? Bukan ke Pegadaian ternyata larinya, Pak. Ya, bukan ke Pegadaian, tapi larinya kemana? Ke masjid. Ya, ini kan pelajaran berharga. Sebagaimana misalnya kalau kita melihat peristiwa Isra Mi'raj, itu kan rangkaiannya setelah Amul Huzn, tahun duka cita. Habis itu Isra Mi'raj. Ini karena lagi bulan Rajab nih ya. Peristiwa itu terjadi di bulan Rajab menurut beberapa ulama. Ini melambangkan apa? Kesedihan Nabi kemudian dihiburnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari masjid ke masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka kalau ada masalah lari jangan ke Pegadaian. Larinya kemana, Pak? Ke masjid. Maka saya selalu bilang masjid harus menjadi tempat paling nyaman. Ya. Salah satu masjid paling nyaman di Cilengsi ya di masjidnya Ustaz Syam ini ya, Al-Ikhlas itu ya. Enak, wangi ya, adem. Karena kadang-kadang ada masjid yang, waduh, karpetnya itu baunya udah bingung ya menyatakannya. Mic-nya juga kadang-kadang geresak-geresak ya. Pernah saya ngisi kajian itu saat mic-nya itu pas nempel di sini bibir nyetrum tuh. Masya Allah. Ya kadang-kadang geresak-geresak dan seterusnya. Perlu ya perlu ditingkatkan kualitas dengan kualitas yang luar biasa dan Masjid Ustaz Syam ini dari kelas ini barang-barangnya juga yang number one semua ya yang luar biasa. Maka kita lihat Ali bin Abi Thalib sedang ada masalah dengan Fatimah, larinya ke masjid. Maka karakter seorang muslim tidak boleh lepas dari yang namanya masjid. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang hati kita terpaut di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tadi mudah-mudahan seperti yang disampaikan tadi di awal tentang almarhum yang luar biasa, mudah-mudahan itu bisa jadi karena kontribusi besar beliau di masjid dan khidmat beliau di masjid.
Ikhwati fillah jemaah masyarakat muslimin dan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib juga sahabat yang dijamin surga. Tadi sudah disebutkan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abdurrahman bin Auf dari Abdurrahman bin Auf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, dan seterusnya. Jadi Ali termasuk ke dalam orang yang dijamin masuk surga. Ya, Ali termasuk orang yang dijamin masuk surga. Kalau kita gimana, Pak? Hah? Ada yang udah dapat jaminan surga, Pak? Kita belum ada ya. Maka nih mumpung masih di bulan Rajab, ya kalau yang eh, puasa dari Kamis tuh dapat 5 hari tuh, Pak. Puasa Kamis, kemudian Ayamul Bid, ya Jumat, Sabtu, Ahad sampai hari ini, sama besok tuh hari Senin, ya bisa banyak-banyak kita berpuasa tuh Ayamul Bid pas dijepit oleh Kamis dan Senin, ya di pekan ini. Hari ini hari Ahad, besok di Senin tuh apa enggak? Kenapa? Karena di bulan Rajab ini para ulama menyampaikan kita perlu banyak mempersiapkan. Ini sering disebut istilahnya bulan menanam, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Supaya apa? Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Sampai ada ulama yang berpendapat bahwa eh, mendapatkan Lailatul Qadar itu, Ashrul Awakhir, yang berada pada 10 hari terakhir itu bukan hanya kita maksimalkan ibadah di 10 hari terakhir, tapi persiapannya dari sebelum Ramadan sudah disiapkan, ya. Sampai ada ulama yang bahkan 6 bulan sebelum Ramadan sudah minta-minta agar masuk Ramadan gitu, Pak. Kita sekarang sudah berada di bulan Rajab, mudah-mudahan kita sudah mulai membiasakan aktivitas-aktivitas kita sehingga nanti Ramadan udah tinggal di gaspol gitu Pak ya. Di gaspol. Tidak lagi banyak penyesuaian-penyesuaian karena sudah mulai dari bulan Rajab ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan nanti dan menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang optimal untuk kita semuanya. Amin robbal alamin. Kenapa? Karena di sana ada kesempatan yang luar biasa. Tadi kami pagi ngisi kajian satu kitab dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Al-Bidayah wan Nihayah. Itu masuk pada pembahasan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Beliau mengulas ya Ibnu Katsir, Nabi Nuh itu dakwahnya 950 tahun. Sedangkan usia Nabi Muhammad SAW itu 63 tahun dan Nabi bilang usia kita rata-rata 60 sampai 70. Gimana mengoptimalkan menambahnya? Ya salah satunya dengan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Kapan mempersiapkannya? Dari sekarang, Pak. Ya. Jadi dikejar nih, mudah-mudahan begitu masuk Ramadan semua sudah lancar, bacaannya sudah lancar ya, sudah terbiasa. Dapat satu juz misalnya 20-30 menit ya. 30 menit kalau kita tartil bacaannya itu bisa. Malah 20 menit kalau hafal itu memungkinkan. Ya, memungkinkan. Sehingga 1 jam bisa dapat 3 juz. Kan lumayan. Untuk Ramadan itu bisa lumayan ya. Karena Nabi bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. La akul alif lam mim harfun ya. Aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf. Mudah-mudahan ada waktu Pak untuk kita bersemangat ya sampai ke Ramadan ini mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ini yang tadi saya bahas sekilas. Allah dan Rasulnya mencintai Ali bin Abi Thalib. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khaybar. Yauma Khaybar. La u'tiyanna rayah ghadan rajulan yuftahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh. Sungguh besok aku akan memberikan rayah, panji ini, bendera ini
kepada seorang kesatria yang melalui kedua tangannya akan diberikan kemenangan. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka pada saat itu sahabat bertanya-tanya siapa yang akan diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pada ngumpul mau mulai perang Khaybar, lalu Nabi bertanya, Aina Ali? Di mana Ali? Beberapa sahabat bilang, ya Rasulullah, Ali ada di tenda karena matanya sedang sakit. Jadi pada saat perang Khaybar matanya Ali itu sakit, Pak. Kata Nabi SAW, panggilkan Ali. Datang Ali, Ali, sini Ali. Begitu Ali mendatangi Nabi SAW, dilihat matanya oleh Nabi SAW, beliau sedang sakit matanya. Lalu Nabi meludahi matanya Ali. Ya, meludahi matanya Ali dan alhamdulillah langsung sembuh. Tapi ingat Pak, ini Pak, ini Nabi Pak. Yang meludahi matanya Ali ini siapa? Nabi Pak ya. Kalau kita meludahi mata orang yang lagi sakit, kira-kira apa yang terjadi? Ya, Allah alam ya. Kita nggak tahu. Mungkin bisa sembuh, mungkin juga malah tambah sakit. Tapi kisah ini pernah terjadi ya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pertempuran Khaybar. Nanti Bapak bisa lihat di Al-Barak Furi atau kitab-kitab sirah lainnya. Maka ini menjadi bukti ya. Allah dan Rasulnya mencintai Ali dan begitu juga sebaliknya. Ya, maka luar biasa. Nah, beliau tidak ikut dalam perang Tabuk. Ali itu tidak ikut dalam perang Tabuk. Tapi nanti saya berikan pendapat Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang peristiwa ini. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak ikut dalam perang Tabuk. Ini berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari. Rasulullah SAW keluar menuju Tabuk dan menunjuk Ali untuk menggantikan beliau di Madinah Al-Munawwarah. Kata Ali, apakah engkau akan meninggalkanku bersama anak-anak dan kaum wanita? Lalu Nabi bersabda dengan satu hadis yang sangat terkenal. Jadi asbabul wurud dari hadis ini tuh peristiwa perang Tabuk. Ala tardo an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu laisa nabiyyu ba'd. Tidakkah engkau ridho, wahai Ali, menempati posisiku sebagaimana kedudukan Harun dari Musa? Hanya saja tidak ada nabi lagi sesudahku. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi Ali tidak termasuk yang ikut dalam perang Tabuk. Jadi saya ingin sampaikan ini sekilas tentang perang Tabuk ya. Karena ini penting untuk kita pahami. Ada 3 kelompok yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Yang pertama yang memang diamanahkan oleh Nabi sebagaimana Ali. Yang kedua yang uzur sebagaimana Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Berikutnya juga yang sakit. Ini golongan pertama. Mereka yang tidak ikut karena uzur atau karena sakit atau karena diamanahkan oleh Nabi SAW. Ini golongan pertama. Ada golongan kedua yakni orang munafik. Yakni orang munafik yang tidak ikut dalam perang Tabuk karena memang tidak mau. Sebab apa? Waktu itu puncaknya musim panas. Jadi suasana lagi berat lah untuk menempuh perjalanan. Yang kedua juga lagi banyak panen kurma, Pak. Ya. Jadi daripada jalan jauh mendingan ngurusin kebon gitu lah bahasanya ya. Ada lagi golongan yang ketiga, Pak. Jadi golongan yang pertama ini Ali dan sahabat lainnya. Golongan kedua ada orang munafik. Golongan ketiga juga sahabat, Pak. Ada 3 orang. Namanya Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat lainnya. Yang beliau tidak juga ikut dalam perang Tabuk. Yang nanti menyebabkan turunnya surat At-Taubah ayat 118. Ya, At-Taubah 118 asbabun nuzulnya tentang 3 orang ini. 3 orang ini bukan tidak mau ikut. Kata para ulama mereka tuh mau ikut, Pak. Cuman nyantai-nyantai. Nah ini kita pelajaran buat kita Pak ya. Jadi kadang-kadang kebaikan itu harus dipaksakan Pak. Kebaikan harus dipaksakan, disegerakan, diupayakan. Karena setan itu berupaya membuat kita yuwaswisu fi sudurinas. Galau nih dalam hati kita. Itu yang terjadi kata para ulama pada diri Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat lainnya. Jadi begitu Nabi sudah kumpul, mereka pikir, nantilah kalau udah pada siap-siap, saya baru ngumpul, saya baru datang gitu Pak. Kemudian udah pada berangkat, nantilah kalau udah di ujung Madinah, kami akan nyusul lah gitu.
Ternyata sudah di ujung Madinah, belum berangkat juga. Nantilah kalau udah keluar dari Madinah kita akan nyusul. Begitu udah keluar dari Madinah, aduh udah kejauhan. Akhirnya nggak jadi berangkat. Ini kan mirip kita ya Pak ya. Mirip banget kita tuh. Azan berkumandang, aduh azan, bentar lah, nunggu azan selesai gitu ya Pak. Azan udah selesai, ntar lah, nunggu komat. Komat udah selesai, ntar lah, nunggu sudah dimulai sholatnya. Ya, sholat pertama, rokaat pertama. Rokaat pertama sudah berlangsung, tiba-tiba assalamualaikum, oh ya udah telat. Sholat itu rumah deh. Karena apa? Nyantai, ya, leyeh-leyeh gitu ya. Kita kita nyantai, kita cenderung nyantai. Jadi jangankan kita sekelas sahabat pun ada demikian. Makanya begitu selesai perang Tabuk, mereka semuanya ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Nawawi mengungkap ini dalam satu hadis di kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 4. Ya, ini Bapak-bapak bisa dapati di kitabnya Imam Muslim, kitab Imam Bukhari, dan juga termasuk dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab niat, masih di awal-awal bab. Ya, dari Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia berkata, kami bersama Nabi dalam sebuah peperangan. Memang tidak disebutkan perang apa, tapi para ulama menjelaskan ini perang Tabuk. Ya, jadi masih hal yang tadi kita bahas. Ali tidak ikut ya. Kata Nabi, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang ketika kalian melalui jalan atau menyeberangi lembah, mereka selalu mengikuti kalian. Nanti kan bingung kita. Mereka ada di Madinah, tapi kok kayak kita, kayak para sahabat lain yang perang Tabuk. Dapat pahala juga. Kata Nabi SAW, mereka tertahan karena sakit. Atau dalam riwayat lain, mereka bersama dengan kita dalam soal pahala. Jadi pahalanya sama. Walaupun ada di Madinah. Ya, kita nih mungkin tidak ada di Palestina. Kita nggak ikut berjuang dengan saudara-saudara kita di Palestina. Tapi kita kalau membersamai mereka dalam doa, ada sedikit rezeki kita bantu saudara kita di Sumatera. Kita mungkin nggak bisa bantu jadi relawan di sana. Tapi kita membersamai mereka dalam doa. Kita membersamai mereka, menyisipkan doa untuk mereka, menyisipkan sedikit harta kita untuk mereka. Mudah-mudahan kita bersama dengan mereka dalam pahala. Sebagaimana para sahabat Ali dan kawan-kawan yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Dalam hadis lain, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mereka senantiasa menyertai kita ketika melintasi bukit dan lembah-lembah. Mereka sedang tertahan oleh uzur. Ya. Begitu pulang nih Pak, pulang Nabi SAW, orang munafik datang pada Rasulullah Pak. Orang munafik alasan gini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Segala macam alasan. Oleh Nabi dibiarkan aja. Oh iya, iya. Tapi begitu Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya datang kepada Rasulullah, mereka nggak punya alasan. Oleh Nabi dihukum, Mbak. Apa hukumannya, Pak? Dicuekin. Tidak boleh ada orang yang berbicara dengan mereka sampai kemudian mereka merasa sedih, ya, sempit sekali kehidupannya. Dan Allah turunkan At-Taubah ayat 118 sebagai tanda Allah menerima taubatnya mereka. Ya, ini pelajaran buat kita. Mungkin ada orang-orang yang kesannya, Pak, kesannya di dunia tuh selamat dari hukuman. Ya, mungkin kita lihat tuh orang koruptor enak banget tuh. Udah korupsi gede-gedean, dihukum cuman sebentar, nggak dibalikin lagi karena undang-undang penyitaan aset belum ada ya Pak ya. Karena udah ada penyitaan aset belum ada, oh enak banget tuh. Kesannya begitu Pak. Padahal di hadapan Allah sangat berbeda. Ya kata Imam Nawawi dalam bab taubat nggak akan selesai sebelum si pencuri mengembalikan barang curiannya. Kalau kita berada di masa itu misalnya, mungkin kita akan melihat tuh orang munafik enak banget ya nggak dihukum sama Nabi. Ini sahabat malah dihukum, dicuekin. Tapi ternyata yang dicuekin oleh Nabi SAW, yang dihukum oleh Nabi SAW itulah yang benar. Karena Allah kemudian menerima taubat mereka. Ya. Ini luar biasa ya. Mereka bertaubat yang langsung menyatakan diterima taubatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita taubat kita nggak tahu diterima atau nggak taubat kita ya. Ya maka jangan pernah berhenti untuk kita beristighfar. Jangan pernah berhenti untuk kita bertaubat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ali bin Abi Thalib satu keluarga, salah satu keluarga Nabi yang terdekat, ya. Yang ini menjadi hujah sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Imran ayat 61. Ya, asbabun nuzulnya ini ketika waktu itu ada orang-orang dari Najran. Najran itu salah satu kelompok, ya, orang-orang Nasrani yang mereka itu memutuskan bergabung dengan kaum muslimin tapi nggak masuk Islam. Maka waktu itu mereka membayar jizyah. Tapi sebelum itu terjadi, mereka bantah-bantahan dengan Nabi. Ya, intinya beradu logika tentang Isa. Karena mereka waktu itu meyakini Isa sebagai anak Tuhan, ya. Maka Allah yang membantahnya langsung dalam surat Al-Imran ayat 61. Faman habbaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm fakul ta'alau, dan seterusnya. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah padanya, marilah kita manggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, dan seterusnya dan seterusnya, dan kita bermubahalah. Ya. Sehingga para ulama menjelaskan bolehnya mubahalah kalau sudah dalam keadaan tidak ada lagi nih pengadilan kesaksian yang kira-kira bisa dimanfaatkan, maka mubahalah bisa menjadi salah satu jalan, Pak. Saling bersumpah dan nanti yang berdusta dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kemudian orang-orang itu akhirnya nggak berani, Pak. Ya, orang Najran ini yang Nasrani tidak berani, akhirnya mereka memilih untuk berkoalisi dengan kaum muslimin dan kemudian membayar jizyah atau pajak. Ya, memang kalau kita melihat sejarah, yang membayar jizyah itu hanya non-muslim. Ya, ini fakta, Pak, ya. Yang membayar pajak atau jizyah itu hanya non-muslim. Sedangkan kaum muslimin sudah membayar zakat, maka tidak lagi dikenakan jizyah. Ya, mudah-mudahan kita doakan Indonesia makin makmur, ya, sehingga tidak perlu lagi bayar banyak pajak, ya. Ini ada PPH, ada PPN segala macam, ya. Karena kalau kita melihat beberapa negara Arab itu, ya, tidak ada pajak dan mereka makmur, ya, barokah, ya. Kita luar biasa pajaknya banyak, ya. Sehingga kata siapa tuh komika itu Panji, ya, PPH 21 kalau bisa diganti, ya, gaji untuk gaji pejabat misalnya gitu. Sehingga kita tahu, ya, bahwa pejabat itu adalah pelayan publik, ya. Ya, bagi kita yang diamanahkan hari ini jadi pejabat, hakikatnya kita adalah pelayan bagi masyarakat, ya, melayani masyarakat. Ini, Pak, ini pernah terjadi. Dan kemudian Ali termasuk di dalamnya, dalam ajang mubahala yang tidak berani dilakukan oleh orang-orang Najran itu. Kemudian ini yang tadi saya sempat bahas, ya, Al Hasanu wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Ya. Maka Ali adalah ayah dari dua cucu kesayangan Nabi, dan Ali adalah ayah dari dua pemuda pemimpin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Ali kita dapati juga dalam kisah yang tadi sempat kita lewati, orang atau lelaki muda yang pernah menggantikan tidur di ranjang Nabi dalam peristiwa hijrah. Lelaki gagah perkasa dalam setiap pertempuran, dan beliau adalah seorang lelaki yang faqih dalam memahami syariat Islam. Jadi luar biasa. Agamanya baik, fisiknya pun kuat, mentalnya mantap. Hari ini ada mungkin kita agamanya baik, tapi fisiknya lemah. Kenapa? Karena merokok misalnya. Ya. Fisiknya lemah karena mungkin jarang olahraga dan seterusnya. Ya. Makanya laki-laki itu katanya berapa, Pak, maksimal lingkar perut laki-laki, Pak? Katanya maksimal 90 cm. Ya. Maksimal 90 cm. Dan satu hari kita minimal harus olahraga 30 menit. Standarnya WHO, ya. Atau 150 menit dalam 5 hari. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga fisik kita sehingga bisa
mengoptimalkan ibadah-ibadah kita ya, ibadah kita. Maka qawiyul jism ya, jasmani yang kuat salah satu karakter yang perlu kita miliki ya. Karena apa, ibadah kita juga banyak mengandalkan fisik kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita dalam kesehatan ya. Hadirin masyarakat muslimin dan Allah Subhanahu wa taala, demikian tentang Ali bin Abi Thalib sebetulnya sangat banyak, tentu tidak cukup waktu kita kalau membahas seluruhnya ini, bahkan belum masuk ke masa kepemimpinannya Ali ya. Ketika menjadi khalifah beliau juga luar biasa. Jadi ini baru kepribadian beliau sampai kemudian eh, masa apa namanya ketika dewasanya ya. Kepemimpinannya belum kita masuk sama sekali karena memang itu panjang dan agak jelimet, harus pembahasan khusus saya pikir kalau terkait dengan masa pemerintahan atau kepemimpinan Ali bin Abi Thalib karena rawan sebab narasinya nanti beririsan dengan narasi dari orang-orang Syiah, sehingga menurut saya pembahasan tentang Ali kalau mau membahas tentang kebijakannya harus pembahasan memang khusus terkait dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Saya buka sesi diskusi, kalau ada saya serahkan kepada Pak Solihul Hadi. Falyatafaddal Maskur. Terima kasih Ustadz Fahmi atas pemaparannya yang tentang sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua masih penasaran dan ingin banyak sekali yang ditanyakan. Moga Bapak Ibu yang mau tanya silakan, karena di chat belum ada nih. Bisa langsung. Nah, ini Mumtaz nih, Bang. Mumtaz. Belum ada ya yang tanya. Kalau belum ada, saya Yuk, coba Ustadz tanya. Pak Iwan mau tanya itu. Oh, Pak Iwan. Moga Pak Iwan, kamu tanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Uh, saya pernah membaca apa tentang Ali bin Abi Thalib, itu banyak membuat wise word, kata-kata bijak gitu Pak. Nah, salah satunya yang saya ingat itu dia berkata begini. Apa ya? Aku tidak peduli keadaan senang dan susahku karena aku tidak tahu mana yang lebih baik untukku. Nah, itu keterangannya gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Allah alam, saya nggak tahu ya itu perkataan Ali atau bukan, bisa dicek eh, sumbernya ya. Hari ini Iya. sudah sangat gampang kita untuk ngecek apapun itu perkataan, apalagi disandarkan pada para sahabat, tinggal kita cross check di Maktabah Syamilah nanti ya, atau di buku-buku, di kitab-kitab yang memang bisa kita lihat. Jadi saya nggak tahu, Allah alam. Moga Tapi Bapak Ibu. kalau memang ada sumbernya nanti kita bisa cek gitu Pak. Ya, referensinya dari mana atau sumbernya dari mana, Allah alam. Jadi saya nggak tahu. Makasih. Ya, ya. Ini kok plastinya lepas ya? Untuk karetnya. Katanya memang ini. Oh. Moga Bapak Ibu Kalau yang nggak ada, ada pertanyaan silakan. kalau nggak ada bisa pulang cepat ya, Pak. Pulang cepat ini. Alhamdulillah. Pak Bonus. Rendra tuh biasanya kalau sejarah suka tuh Pak Rendra.
Berarti lagi oke nih, hitam. Ustadz, kalau belum ada, saya coba nanya Ustadz ini. Tapi ini bukan tentang sahabat Ali, tapi tentang tadi yang sempat disinggung yaitu tentang jizyah atau pajak. Nah, kira-kira jizyah itu kalau dibandingkan sama zakat yang dibayarkan orang Muslim itu besarannya gimana Ustadz ya? Jizyah yang dibayar oleh orang kafir kalau dibandingkan dengan zakat yang dibayarkan sama Muslim. Baik, ini menarik ya, karena kita biasanya membahas berapa persentase zakat kita ya. Tapi bagaimana dengan jizyah? Pertama, jizyah ini bagi mereka yang non-muslim ya. Bagi mereka yang non-muslim yang pada waktu itu memutuskan berkoalisi dengan kaum muslimin. Ya. Dalilnya adalah At-Taubah ayat 29. Dalilnya ayat surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan tidak pula pada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, dan berikan Alkitab pada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi ketika mereka memutuskan untuk bersama dengan kaum muslimin, maka mereka wajib membayar jizyah. Sedangkan kaum muslimin itu tidak. Nah, jizyah yang pertama adalah jizyah yang sifatnya individual. Ya, individual. Siapa mereka yang individual? Yang individual adalah orang-orang yang berada di negeri-negeri muslim. Jadi mereka misalnya yang berada di wilayah Syam, di wilayah Irak, tapi mereka non-muslim dan mereka ahlu zimmah. Ya, orang kafir ahlu zimmah, maka mereka membayar jizyah. Tapi kalau dia adalah negara, tadi seperti kita bahas Najran, maka mereka membayar jizyahnya itu kolektif. Jadi apakah dibayarkan oleh negara ataukah dari rakyatnya, tergantung dari wilayahnya masing-masing. Ya. Jadi jizyah itu bisa sifatnya individual, bisa sifatnya dibayarkan oleh negara atau kolektif bagi negara yang memang menyatakan bergabung dengan kaum muslimin. Bagaimana kadarnya? Yang pertama, ulama menjelaskan sulhiyah, yakni tergantung kesepakatan. Ya, tergantung kesepakatan, artinya melihat kondisi ya. Melihat kondisi. Yang kedua adalah ghair sulhiyah. Yang dibayar dikarenakan terjadinya penaklukan dan kadarnya ditentukan oleh pemerintah. Biasanya kadarnya itu antara 4 dinar atau juga minimal 1 dinar. Ya, jadi rate-nya itu antara 1 sampai 4 dinar. Ya, 1 sampai 4 dinar. Allah a'lam bishawab. Ini beberapa pendapat tentang jizyah. Walaupun ini memang agak sulit ditemukan pada hari ini ya, karena sudah tidak ada khilafah Islamiyah. Ya. Pada masa itu ketika negara dia memutuskan dengan kaum muslimin, maka mereka membayar
jizyah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Ya. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Sepertinya cukup, Pak. Ya. Bisa di, Seperti- ya, mau tutup aja. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan untuk pengajian pekanan malam hari ini. Mohon Ustadz Fahmi berkenan untuk doa penutup. Baik, saya sedikit closing tadi ya. Saya jadi teringat bahwa yang membayar jizyah itu adalah ahlu zimmah. Lalu apa benefit yang didapat dari membayar jizyah itu? Ya, Nabi melarang kaum muslimin untuk menghardik, menzolimi atau memerangi ahlu zimmah. Jadi ahlu zimmah itu salah satu karakter ahlu zimmah adalah dia membayar jizyah. Maka tidak boleh dia diperangi. Ya, kalau kondisi hari ini tetangga kita, mungkin rekan kantor, ya teman sekolah, teman kuliah yang mungkin dia non muslim, tapi dia bayar pajak lah gitu ya. Dia ngikuti aturan Indonesia dan tidak memerangi kita di depan kita paling tidak, dia tidak memerangi kita, maka mereka tidak boleh diperangi. Apa dampaknya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, Nabi berkata, siapa yang memerangi ahlu zimmah, maka di padang mahsyar akan berhadapan-hadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi orang kafir yang boleh diperangi adalah yang harbi, yang memerangi kita. Kalau dia tidak memerangi kita, apalagi dia mengikuti aturan, membayar pajak dan seterusnya, maka dia ahlu zimmah. Ya, ahlu zimmah. Allah alam, ya mudah-mudahan ada hal yang bisa kita ambil dari pelajaran tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kita cukupkan tentunya yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fahmi yang telah memaparkan pada malam hari ini. Dan karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, maka kita cukupkan sampai di sini pengajian malam hari ini. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata ataupun pembawaannya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Marilah kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.